Baik, selamat siang semua. Hari ini Bu Lili akan menjelaskan topik pola-pola hereditas kelanjutan kemarin. Jadi masih mendasar. Ini mengulang SMP. Saya khawatir Anda ada yang tidak paham. Sebab pertemuan berikutnya udah masuk pada penyimpangan-penyimpangan pada hukum Mendel. Ya, baik. Sambil melihat ini, saya akan berhentikan, nanti saya tanya-tanya supaya lebih paham. Ya, tujuan belajarnya masih memahami hukum Mendel pertama dan kedua. Ya, itu. Baik, saya off dulu. Ini kamu lihat, nanti saya tanya-tanya sambil kita. Selamat pagi para siswa kelas 12. Hari ini kita akan belajar mengenai pola-pola hereditas lanjutan dari pembelajaran minggu yang lalu. Gitu. Yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3 macam, yaitu test cross, back cross, dan dihibrida. Ya. Tujuan belajar kita adalah kamu memahami apa itu sih test cross, lalu bisa mencoba melakukannya, meramalkan hasilnya, atau sebaliknya bahkan meramalkan bagaimana induknya. Gitu. Yang kedua, kita juga akan belajar mengenai back cross. Tujuan belajarnya, Anda bisa melakukan penyilangan back cross, lalu meramalkan bagaimana keturunannya dan bagaimana induknya. Ya. Lalu Anda juga mendefinisikan apa sih back cross itu. Kemudian yang ketiga, Anda bisa memahami, menjelaskan apa itu persilangan dihibrida. Lalu bisa melakukan bagaimana persilangan dihibrida, meramalkan bagaimana keturunannya, atau bahkan meramalkan bagaimana induknya berdasarkan keturunan yang ada. Itu ya pembelajaran kita hari ini. Kemudian berikutnya kita menuju ke tes cross. Ya. Tes cross itu adalah penyilangan antar individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip resesif. Tujuannya adalah untuk mengetahui sifat mana yang dominan. Coba Anda lihat ini ya. Ini adalah misalkan ya. Ada yang asing. Kenapa? Ada yang asing. Udah Bu Lili pakai auto admit. Oke. Jangan masuk langsung ya. Saya lanjut. Suaranya tadi cukup jelas kah? Jelas. Penampakannya di kamu cukup jelas? Jelas. Saya lanjut ya. H besar itu hijau dan H kecil kuning. Ini jelas-jelas bahwa hijau itu lebih dominan daripada kuning. Loh kok tahu? Karena ini sudah diberi huruf besar, yang kuning huruf kecil. Dan hurufnya harus sama ya, sama-sama H. Karena mereka ini satu alela. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan induk yang mau ini, yang kita silangkan ini adalah H besar, disilangkan dengan H kecil. Ya. Jadi yang mau kita tes itu yang ini. Ini skenario 1. Yang mau kita tes itu yang hijau ini. Hijaunya ini dari kuning mana yang resesif. Nah, kita udah tahu kuning ini resesif. Tapi hijaunya ini apakah hijau heterosigot atau homosigot? Kita enggak tahu ya.
Ya kalau ada hurufnya kayak gini kita tahu. Tapi kalau di dalam kenyataan, ya di dalam kenyataan, nih hijau. Wah, ini hijaunya homosigot atau heterosigot, kita enggak tahu. Nah, setelah disilangkan ya, ini kan pasti gametnya ini gametnya ini. Lalu dari keturunannya ternyata didapatkan warna hijau semuanya. Padahal tadi hijau disilangkan dengan kuning. Maka kita tahu bahwa hijau lebih dominan terhadap yang kuning. Gitu ya. Sekarang skenario kedua. Ya, kita nggak tahu, tetap hijau disilangkan dengan kuning. Lalu ternyata ini kan skema persilangannya, lalu didapatkan, loh keturunannya kok ada hijaunya, ada kuningnya. Setelah dihitung ternyata prosentasenya 1:1 antara hijau dan kuning. Maka jelas-jelas kita dapati bahwa hijaunya tadi adalah heterosigot. Kenapa? Ya karena keluar warna kuningnya pada keturunannya. Inilah yang disebut dengan tes cross. Jadi disilangkan dengan individu yang jelas-jelas resesif. Agar kita tahu apakah induk yang satunya ini homosigot ataukah heterosigot. Ini yang disebut dengan tes cross. Berikutnya, sampai di sini pahamkah yang dimaksud dengan tes cross? Jadi individu yang kita cari ya itu dikawinkan sama yang resesif. Yang kita cari ini kita enggak tahu dia apakah homosigot atau heterosigot. Pokoknya hijau gitu ya. Dan kita kan masuk kelihatan itu H besar kan enggak ketok. Iya kan? Atau dia H besar H kecil enggak ketok. Pokoknya hijau. Nah, kalau dikawinkan dengan kuning lalu keluarnya 100% hijau, berarti induknya itu tadi adalah homosigot. Ya, induknya ini pasti homosigot. Kalau keluarnya 100%, mana tadi? Yang ini 100% hijau. Tapi kalau keluarnya anaknya 1:1 model begini, setelah dikawinkan dengan yang resesif, berarti induknya ini adalah heterosigot. Ya, tolong dibedakan homosigot dengan heterosigot. Homosigot itu sama, H besar, H besar. H kecil, H kecil. Itu homosigot. Ya. Kalau heterosigot, 1 besar, 1 kecil. Hetero. Itu ya. Itu yang disebut dengan tes cross. Kita menuju ke back cross sekarang. Bu Lili. Ya. Yang tadi di atas itu F-nya kan H besar, H kecil. Tapi hasil fenotipnya kok 100% hijau ya, Bu? Ini. Yang ini. Yang bawah yang F. Ini. Bagian atas tapi yang F, Bu. Ini tak? Ya. Ini kan anaknya ini. Nah, terus? Maksudmu ini? Enggak, maksudku F-nya kan H besar, H kecil. Kok hasilnya 100% hijau, Bu? Harusnya kan ada sedikit. Kenapa? Kamu lihat bahwa hijau itu dominan. Hijaunya dominan, dia akan menutupi yang kuning. Kuningnya dikatakan resesif. Jadi kalau dia berada bersama-sama hijau, bersama H besar, ya, maka si kuning ini akan tertutup oleh yang hijau. Sifat itu ada, tapi tidak kelihatan. Paham, Rebecca? Ya, Bu, paham. Oh ya, Bu. Terus tadi
Resesif itu apa ya, Bu? Resesif adalah sifat yang tampak hanya bila dia homozigot. Jadi kalau H kecil baru dia tampak. Tapi kalau dia berada bersama-sama yang dominan, dia akan ketutup. Itu resesif. Contohnya misalkan gini Bu Lili. Bu Lili rambutnya lurus. Apakah Bu Lili punya sifat rambut keriting? Nggak tahu. Dari mana kita tahu? Loh tapi nenek saya rambutnya keriting. Nah, supaya tahu itu ya kalau bukan manusia, ya itu tadi dengan cara tes cross. Tapi berhubung ini manusia kan enggak mungkin kamu kawin sama ini, habis itu kawin sama ini, loh kan enggak boleh kalau manusia. Kalau kacang ercis itu bisa umurnya pendek, supaya tahu dia ini dominan apa resesif. Coba dikawinkan sama ini. Oh, keturunannya gini. Berarti ini sifatnya dominan. Dia homozigot. Kayak gitu. Paham maksudnya semua? Sampai sini silakan kalau mau tanya. Ibu. Terus kalau yang karier, sebutan karier itu ya yang heterozigot itu ya, Bu? Bukan, karier itu nanti habis ini. Oh, oke. Jadi kita pelajari dulu istilah homozigot, heterozigot, dominan, resesif itu dulu. Karier itu artinya membawa. Ada pertanyaan lagi? Heterozigot berarti campuran ya, Bu? Ya. Jadi ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Jadi dia bukan galur murni atau bukan homozigot. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ya. Inilah yang disebut dengan tes cross. Jadi disilangkan. Berikutnya, Nana, kita akan belajar tentang materi back cross, ya. Materi back cross, ya. Back cross itu apa? Back cross itu adalah penyilangan antar individu dengan salah satu induknya untuk mendapatkan kembali individu yang galur murni atau homozigot dominan, ya. Dengan salah satu induknya, ya. Ini contohnya, ini kita tetap pakai simbol yang sama ya supaya enggak bingung. Individu ini disilangkan dengan yang resesif. Kan ketahuan anaknya seperti ini. Lalu anaknya ini kita masukkan ke sini, disilangkan lagi dengan induknya yang dominan ini. Supaya nanti didapatkan kembali individu yang galur murni. Ini loh yang galur murni itu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan back cross. Nanti kalau didapati hijau 100% ya, berarti ini salah satunya ini adalah galur murni ya. Yang ini adalah resesif, tujuannya untuk dapat ini. Nah, sekarang bagaimana kalau ini nyilangkannya sama yang resesif? Nah, itu tugas yang harus kamu lakukan ya. Ini nanti dikerjakan ya. Sabar dulu, kita akan lihat yang ini jangan dilakukan sekarang dulu, tugas nanti ini ya. Kita langsung menuju ke dihibrida dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut dulu ya. Materi ketiga. Materi ketiga kita akan belajar mengenai dihibrida. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai monohibrida, hari ini kita akan belajar mengenai dihibrida. Ya,
dua sifat beda. Jadi kita nyebutnya tentang dua sifat, ya. Contohnya gini, misalkan pada Pisum sativum atau disebut dengan kacang ercis, ya. Ada biji bulat, ada warna hijau misalkan. Biji bulat itu kan ada yang keriput, mereka satu alela, yaitu tentang tekstur biji. Sedangkan warna hijau ada yang warnanya kuning. Mereka satu alela, ada hijau, ada kuning, ya, itu. Jadi seperti ini disebut dengan dua sifat beda. Satunya sifat mengenai tekstur biji, satunya sifat mengenai warna biji. Jadi ada dua sifat, ya. Contohnya pada Drosophila melanogaster. Apa itu? Lalat buah, ya. Drosophila melanogaster, lalat buah. Lalat buah itu ada yang warna matanya, ada yang merah, ada yang putih, ya. Nah, warna merah dan putih itu adalah sifat mengenai warna mata. Merah dan putih itu adalah alelanya, variasinya, ya. Dan mereka alela, pasangan. Lalu ada juga mengenai bagaimana panjang pendeknya sayap. Ya, ada yang sayapnya panjang, ada pula yang sayapnya pendek. Nah, jadi di situ ada dua sifat beda. Yang pertama adalah masalah warna mata dan yang satunya adalah masalah panjang pendeknya sayap. Jadi dua sifat. Contoh yang ketiga, misalkan pada Homo sapiens, ya, manusia. Manusia itu ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya blonde atau pirang, ya toh? Itu adalah sifat mengenai warna rambut. Itu satu sifat, ada dua variasi, warna hitam, warna blonde. Lalu sifat yang kedua adalah mengenai tekstur rambut. Ada yang rambutnya lurus, ada yang bergelombang atau keriting. Itu tekstur rambut, ya. Berarti ada dua sifat, sifat warna mata dan sifat tekstur rambut. Begitu. Sebelum Bu Lili menjelaskan masalah persilangannya, Anda perhatikan dulu ya bagaimana cara membuat gamet. Ini minggu lalu kan sudah Bu Lili jelaskan ya. Ini kalau dua sifat beda ya, satu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Misalkan ini AABB ya, ini kan seperti ini. Jadi gamet pertama depan ini dengan depan ini. Berarti A besar, B besar. Gamet kedua ini dengan ini. Berarti A besar, B kecil. Gamet ketiga ini dengan ini sama A besar, B besar. Gamet keempat A besar, B kecil. Berarti karena ini dan ini dan ini itu sama, menulisnya cukup satu kali saja. Sehingga gametnya ini hanya ada dua jenis, yaitu A besar B besar dan A besar B kecil. Gitu ya. Nah, kita masuk pada contoh soal yang ada di depan kita ini. Pisum sativum biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji keriput warna hijau. Bulat dominan terhadap keriput, kuning dominan terhadap hijau. Cara mengerjakan kamu itu adalah mulai dari diketahui. Kamu lihat dulu di sini. Bulat dominan terhadap keriput. Maka ambillah huruf depannya bulat. Nih, keriput. Karena keriputnya huruf besarnya turunan kedua. Kalau tidak ada kata-kata terus ikut, Bu, suaranya berarti gema, Bu. mereka itu ya. Se. Ini lemu terakhir. Sabar.
disilangkan dengan keriput warna hijau. Kalau tidak ada kata-kata heterosikut, berarti mereka itu homosikut. Ya, kita menuju ke halaman berikutnya. Nih, kamu lihat. Bulat kuning. B besar, B besar, K besar, K besar. Bu Lili tanya, ini cukup jelaskah tulisan ini buat kamu? Gambarnya kecil sih, Bu. Waduh, ya apa ya? Iya, dari Bu Lili dari komputer aja juga ketok kecil. Ya apa ya? Sebentar, tak carikan ini dulu. Tak carikan gambar aslinya. Sebentar. Sabar ya. Bu, sebenarnya linknya kita buka sendiri yang dari Ibu, terus kita zoom bisa sih, Bu. Bisa kelihatan. Oh gitu? Coba Udah ya. dicoba, Bu. Jadi bisa, kok pakai HP nggak zoom aja, kalau pakai laptop juga bisa kok. Bisa di zoom ini. Kalau di zoom nggak pecah, jadi bisa langsung buka link yang dari Bu Lili share di GCR itu. Oke. Yang lain perhatikan ya, nanti tinggal tanya yang mana. Oke, kalau gitu Bu Lili lanjut. Disilangkan dengan keriput hijau. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Cari gametnya seperti cara nyari gamet yang tadi, maka ini gametnya B besar, K besar, yang ini gametnya B kecil, K kecil. Cara mengawinkan ya gamet ketemu gamet itu yang hurufnya sama harus kumpul yang sama. Mana yang urutannya di depan tadi pada Indo ya dia harus tetap di depan. Mana yang tadi di belakang harus tetap di belakang. Kamu lihat di sini, maka ini dimasukkan kolom sini ya. Sedangkan yang ini masukkanlah ke kolom sini. Ketika ketemu B, maka B besar, B kecil, K ketemu K, jadi K kecil. Sehingga genotipe F1-nya itu hanya ada satu jenis, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, mereka ini 100%, tidak ada jenis yang lain. Itu genotipe, susunan gen-gennya. Sedangkan fenotipe F1 ini kan ada B besar, berarti dia tampak bulat. Dan ini kan K besar, berarti dia tampak kuning. Tidak ada yang lain, berarti fenotipe F1-nya adalah 100% bulat dan kuning. Nah, lalu ada soal lanjutannya, bila F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti podo-podo ini, sama-sama ini. Ya, jadi untuk F2-nya itu B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini. Ya, bulat kuning kawin dengan bulat kuning, tapi mereka ini sama-sama heterosikut. Nah, berikutnya kamu harus cari gametnya. B besar dengan K besar berarti B besar, K besar. B besar dengan K kecil berarti B besar, K kecil. B kecil, K besar berarti B kecil, K besar. Dan yang keempat B kecil, K kecil. Berarti ada 4 jenis gamet. Tolong ya dilihat, B kecil, K besar, itu urutannya B-nya tetap di depan. Loh Bu, K-nya kan huruf besar. Ya, tapi urutan gennya itu lokusnya beda. Memang urutan B duluan baru K. Jadi tetap B kecil, K besar. Karena dari induknya B itu ada di depannya K, enggak boleh duluan K-nya. Nah, lalu ini gametnya kan sama. Maka gamet yang ini dijajarkan di sini,
Gamet yang ini dijajarkan di sebelah sana. Ya. Sehingga ini B ketemu B, K ketemu K. Sehingga B besar, K besar, K besar. Dan seterusnya. Sehingga kalau diramalkan ya, ini 4 kali 4 kan ada 16. Berarti anaknya ada 16 kemungkinan. Dan kalau kamu hitung nanti hasilnya adalah 9331 untuk fenotipnya. Ya, untuk fenotipnya 9331. 9 itu untuk sifat yang dominan-dominan yaitu bulat kuning. 3 itu untuk sifat yang dominan resesif yaitu bulat hijau. 3 satunya untuk sifat yang resesif dominan yaitu keriput kuning, dan 1 untuk sifat yang resesif yaitu keriput hijau. Ini patokan untuk hukum Mendel ya. Jadi seperti ini yang terjadi. Pada kenyataannya nanti akan ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Sebelum kita masuk pada penyimpangan, kita latihan soal dulu untuk hukum Mendel yang ini, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mumpung belum soalnya nanti bulat. Halo? Ya, Bu. Gimana, Brenda? Menurut saya udah jelas sih, Bu. Soalnya kan di SMP udah pernah diajarin sampai 3 sifat beda sih, Bu. Jadi betul. Wes ya, bisa ya. Kita supaya cepat, kita langsung latihan soal karena minggu depan sudah harus minggu depan sudah harus penyimpangan-penyimpangan ya. Langsung latihan soal ya. Catat latihan soal yang pertama. Langsung dikerjakan, siapkan kertas, bolpen, langsung kerjakan, langsung kita bahas ya. Ini modelnya hampir sama tapi beda kode dengan contoh tadi, ya. Yuk, langsung dikerjakan pakai pulpen sama kertas, nanti tunjukkan Bu Lili. Drosophila melanogaster mata merah sayap panjang. Silangkan mata putih sayap pendek. Merah dominan terhadap putih, panjang dominan terhadap pendek. Tulis dulu diketahui. Diketahui apa. Lalu tentukan P1-nya atau induk. Nanti sampai keturunan kedua. Ayo. Yang ini. Ini kakek. Jadi M ketemu ini, jadi M besar, P besar, P besar. Oke. Berikutnya, Bu Lili menugaskan kepada Brigita. Ada Brigita? Ada Bu, cuma handphoneku nggak bisa buat nulis. Tak jawab langsung nggak apa-apa lah. Oke, jawab langsung Bu Lili yang ngetik. Sini Brigita. Yang mana? Sebelah kanannya Jason. Ini loh, yang saya tunjuk ini. Nih, ayo siapa bantu ngetik. Dengarkan Brigita ngomong apa, diketik di situ. Banyak banget Bu yang ngetik Bu. Ini. Oh, M besar. Bagus. P besar, P kecil. Iya. Betul. Berikutnya yang ketiga, ini yang saya tunjuk ini ya, dikerjakan, jangan diketik dulu. Brian Matthew. Ada Brian Matthew, silakan anak ketiga yang ini.
Brian? Ayo Brian. Duh, mana kok enggak ada? Segini. Iya, M besar, M kecil. B besar. Ini apa? Lanjutan bagus. Woi, Ciake nih. Oke, sekarang Bu Lili kasih nomor ya. Bu Lili kasih nomor. Ini anak keempat, ini anak kelima, anak keenam, ketujuh, kedelapan, anak ke-9, anak ke-10, anak ke-11, 12, 13, 14. Iya, pintar. Sekarang saya tunjuk mulai anak keempat. Anak keempat oleh Briana. Kelima, Velita. 6, Maison. 7, Nadia. 8, Regina. 9, Unico. 10, Vanuela. 11, Vincent. 12, William Salim. 13, Jennifer lagi. Jennifer. 14, Jason Leonard. 15 dan 16, Michael Sebastian. Bu Lili, saya jawab langsung aja ya. Iya, nomor berapa Nadia? Nomor 7. Iya, silakan. Berapa? M besar, M kecil, P besar, P kecil. Iya. Bu, saya juga jawab langsung aja. Nomor berapa? Yang nomor 8. 8, siapa? Tolong bantu. M kecil, M besar, M kecil, P kecil, P kecil. Oke. Anak ke-12, ya sudah lengkap. Terus? Ini yang ke ini 13 itu sopo ya tadi. Ayo. Ini jadi apa? Good. Sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Yang ini Vanuela tanpa apa? Yang mana, Bu? Ini yang saya blok ini. Oh, yang M besar, B besar, B besar ya, Bu? Oh, Iki apa? M besar. Itu berarti mata merah sayap panjang. Merah sayap panjang. Saya ketik di sini ya. Merah panjang. 1 ya. Terus ini Vanuela, masih Vanuela. Ini apa? Masih sama, Bu. Mata merah sayap panjang. Ya. Yang ini itu mata merah sayap panjang juga. Merah panjang. Ini masih mata merah sayap panjang juga. Merah panjang. Yang ini masih mata merah sayap panjang. Merah panjang. Berikutnya mata merah sayap pendek. Oke, muncul fenotip baru. Merah pendek. Ya, baru ketemu 1. Ini ya. Ini Vanuela.
Mata merah, sayap panjang. Oke. Yang ini Mata merah, sayap pendek. berarti sini ya. Berikutnya Jason Leonard. Ini apa? Itu mata merah, saya panjang. Oke, tambah satu lagi. Jason Leonard. Sama, mata merah, saya panjang. Oke, ini Itu mata putih, saya panjang. muncul fenotip baru yaitu putih. Putih apa tadi? Panjang. Baru ketemu satu. Mana tadi? Ini ya. Ini. Jason? Iya, Bu. Apa ini? Itu putih panjang. Oke, putih panjang. Berikutnya, yang ini. Maison. Merah panjang, Bu. Merah panjang. Maison. Merah pendek. Maison. Putih panjang. Maison. Putih pendek. Muncul putih pendek. Tolong Briana jumlahkan ini berapa? Briana. Iya, Bu. Yang Ini berapa? 3. 3. Ini berapa? 3. Ini Terakhir 1. wes iki apa ya? Kok ono I miss you barang wes mandek. Ya. Ini kamu lihat ya, merah itu kan dominan, panjang dominan. Berarti dominan 9, dominan resesif 3, resesif dominan 3, resesif 1. Ya. Ini hukum ini kamu wajib mengerti. Ya. Oke. Kita menuju ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Pisum sativum biji hijau heterosigot disilangkan dengan warna kuning keriput. Ini artinya ya H besar, H kecil. Yang H kecilnya itu kuning. Bulatnya ini juga dominan, B besar, keriputnya berarti B kecil. Silakan dikerjakan. Nomor 3 juga dikerjakan. Ya. Kemudian yang nomor berapa? 4. 4 dan 5 juga dikerjakan. Lili, Iya sayang. nanti apa boleh minta oret-oretan yang Ibu tadi bikin itu, yang jawaban latihan pertama, soal pertama. Yang ini, yang di Word ini. Yang itu loh Bu, yang tadi saya salah jawab. Itu. Nanti itu saya boleh minta. saya masukkan di GCR ya. Oke, makasih Bu. Oke. Hari ini waktu saya habis. Nanti kamu kerjakan ini semua di GCR ya, masukkan GCR sehingga Bu Lili bisa review, bisa kasih komen di situ, kelirunya di mana dan sebagainya. Pertemuan berikutnya Bu Lili akan sudah mulai bahas penyimpangan hukum Mendel. Begitu ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Bu Lili. Yang nomor 2 itu hijau heterozigot bulat itu jadi H besar, B besar gitu. Nomor berapa?
2. Kalau hijau heterosigot berarti apa? Campuran. H besar, H kecil. Oh. Ya. Bulat. Dia nggak ngomong bulat heterosigot, berarti dia pasti homosigot. Berarti B besar, B besar. Berarti itu genotipnya induk pertamanya adalah H besar, H kecil, B besar, B besar. Seperti itu ya cara ngerjakannya. Iya, Bu. Makasih. Ada pertanyaan lain? Bu, itu berarti yang nomor 3 itu yang mata merah sayap panjang heterosigot, berarti merah sama panjangnya itu hetero semua. Mata putih, bukan. Mata merah sayap panjang heterosigot. Merahnya itu homosigot. Berarti M besar, M besar. Panjangnya yang heterosigot. Berarti P besar, P kecil. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kumpul kapan? Ada tanggal. Kumpul kapan, Bu? Minggu depan Bu Lili akan review sepintas. Tapi setidaknya ini saya kasih waktu 2 hari cukup? 3 hari, Bu. 3 hari, Bu. Kok kenyang? Saya hari apa? Hari Selasa. Kemis ya, tak periksa ya. Halo? Iya, Bu. Mosok gini enggak ini sulit ta? Enggak apa-apa, nanti boleh WA Bu Lili. Enggak usah diketik, enggak usah ini, kerjakan pakai tangan aja gini, seret-seret. Oke, di foto kirim aja ke JR, ya. Kalau mata merah sayap pendek, berarti sayap pendeknya homosigot. Sayap pendek, karena pendek itu resesif. Resesif itu enggak ada yang heterosigot. Resesif itu homosigot. Semua resesif itu homosigot. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya. Kalau sudah cukup, baik, hari ini kita sudah belajar mengenai dihibrida, kemudian back cross, lalu juga tadi apa test cross untuk ngetes ya. Harapannya ini menjadi dasar bagi kamu untuk pelajaran berikutnya. Baik, mari kita akhiri pelajaran hari ini. Tolong dipimpin doa hari ini oleh Rebecca. Silakan Rebecca. Mari Bu Lili serta teman-teman sekalian kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini semuanya dapat kami pahami dan dapat kami mengerti dan dapat berguna bagi masa depan kami. Juga berkati guru-guru kami yang telah mengajari kami. Lindungilah mereka, berikanlah juga kesehatan, dan lindungilah kami juga. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami dan melanjutkan aktivitas kami supaya dapat berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Stanislaus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rebecca. Selamat siang semuanya. Siang Bu, terima kasih Bu. Siang Bu, terima kasih. Siang Bu.